Jadi dia lift yang bermassa M ini dari ketinggian A jatuh pada pegas K dan tidak boleh lebih besar dari 5G. Nah, kita lihat modelannya yang A seperti ini dan B seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik yang A ya. Ya, pasti kita menggunakan formulasi ini. Kx itu artinya apa? Si pegas ini, pegas memberikan gaya Kx. Nah, ini ada Mg pastinya ya. Itu dia. Dua hal ini pasangan ya, Mg dan Kx. Dari sini kita bisa dapat akselerasinya. Nah, ini tadi diberikan syarat sama dia. A, pokoknya tidak boleh melewati dari paling maksimal 5G. Nah, K-nya ini syaratnya adalah syarat maksimum ya, paling besar ya. Itu dia. Nah, ini kita menyadari bahwa potensial, energi potensial dari sini sama dengan energi potensial dari yang ditekan di sini ya. P dari si lift. Itu dia. Kita substitusi K-nya. Nah, yang MGX ini kita kumpulin, ini kan jadi 3 ya. 3 kurangin 1 jadi 2. Nah, ini kalau jadi K-nya ini, kalau kita dapatkan lagi, itu dia. Jadi nomor 1, temuin ini dulu, jalannya nih. Langkah 1. Terus langkah kedua, gunakan persamaan energi. Dan masukin lagi persamaan pertama nih langkah ketiga.
Ya, silakan catat dulu nak. Ini soal yang A nih. Jadi kita dapatkan konstantanya ya, syaratnya. Syaratnya dapat ya. Itu dia. Oke. Kita akan lanjut ke B. Nah, B ini adalah osilasi. Osilasi ini kita mesti cari si X0-nya nih. Yang B ini. Nah, kita cari panjang X0-nya ini. Kalau X0-nya dapat, nah kita perhatikan aja. Ini X, kita kurangin sama amplitudo, kurangin X0. Itu hasilnya adalah amplitudo. Gitu. Nah, cari X0-nya bagaimana? Nah, X0-nya ini adalah ketika dia sudah mulai setimbang. Kalau dia sudah setimbang, berarti apa? Akselerasinya sudah 0. Nah, ini X0 ya, udah pasti ya. K-nya kita substitusi lagi yang tadi. K tadi itu 12 mg bagi H. Ya, ini dia jawabannya. Oh iya, ini jangan kurangin dulu, sorry. Nah, ini yang X yang tadi kita dapatkan tadi itu adalah H/2. Nah, ini adalah 5H. Ya, jadi amplitudonya 5H/12. Ya, amplitudo. Oke. Jelas ya ini ya. Jadi kita harus benar-benar nyarinya pelan-pelan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita melanjutkan kembali. Ini adalah gaya yang mengubah suatu putaran. Jadi ada satu benda masanya M, dia bergerak secara vertikal ya. Nah, tapi dia terdapat gaya dengan sudut theta. Nah, gayanya ini punya nilai dengan sudut tetanya ini adalah konstanta B dikali waktu. Nah, koefisien gesek antara benda sama porosnya dalam μk. Nah, bila benda itu bergerak dari keadaan diam, yaitu θ sama dengan 0 derajat, tentukanlah gaya F, besar gaya F ya, menyebabkan benda itu berhenti pada saat θ-nya sama dengan pi/2. Itu dia. Ya, silakan. Ini menggunakan integrasi soal ini. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ingat ya, ini bergerak secara vertikal pada sebuah poros.
Nah, gaya F ini besarnya konstan, tapi arahnya berubah setiap waktu. Lihat nih tetanya nih. Tetanya ini sama dengan konstanta B dikali waktu T. Jadi teta berubah pada saat 0, ya, benda itu bergerak dari diam. Nah, tapi pada saat teta sama dengan pi per 2, ya, besarnya gaya F akan menyebabkan benda berhenti. Oke, ini kita lanjutkan. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ini adalah diagram gayanya. Ini ada gaya normal, gaya F diuraikan jadi F cos theta, F sin theta. Jangan lupa ada gaya berat dan gaya F, dan gerakannya vertikal ke atas. Kalau kita perhatikan, ini sigma F X sama dengan 0 ya. Nah, kemudian lanjutlah ke gaya gesek. Pak, saya mau tanya, Ya, untuk N-nya kenapa ke kanan ya, Pak? kenapa? N-nya, gaya normalnya. Tegak lurusnya nak ke kanan, gaya kontaknya. Oh, oke, oke. Oke, makasih, Pak. Ya, tegak lurusnya. Pak, boleh lihat soalnya lagi nggak ya? Ya, silakan nak. Nah, F ini berubah tiap waktu. Dari 0 derajat sampai theta dan kemudian sampai pi per 2. Jadi soalnya kalau kita gambar ya, ini dari sini itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, baru sigma fx-nya. Sigma fx daya sigma fy. Oh, sorry. Ini kita tandain dulu. Ini yang akan kita integrasikan. Kita ingat baik-baik, yang dibahas sama dia adalah keadaan diam tuh. Dan keadaan berhenti, yaitu keadaan awal. Kalau sudah pasti seperti ini, mau nggak mau kita harus ubah dia dalam bentuk kecepatan. Nah, ini F. Nah, ini sudah mulai. Dari sini aja kita tahu bahwa ini adalah fungsi integrasi. M-nya pindah ke sebelah. Itu dia.
Ini akan kita integralkan. Awalnya dia diam, jadi V0-nya 0. Nah, V-nya ingin kita cari. Ya, ini dari 0 sampai T aja nih integrasinya. Jadi dapat fungsi waktu. Di sini kan jadinya ini VT, V0 sama dengan 0, di sini V dan T. Gitu. Nah, ini ya ini matematika. Ini cos B kali T. Nah, ini integralin ya. Lumayan capek integralinnya. Lumayan. Ya, cos jadi 1/B. Kalau diintegralin jadi minus ya. Ini jadi sin. Ini VT. Nah, hasilnya kita dapatkan V fungsi terhadap waktu adalah F. Ini mesti pelan-pelan bikinnya ya. Masukin T sampai 0 ya udah tinggal sin aja. Kalau sin 0 ya 0. Itu enaknya. Nah, kalau cos hati-hati kita. Cos 0 itu 1. Ya, lumayan panjang. Ini hasil V-nya kecepatannya. Ini belum selesai karena kita harus masukin ke syarat tadi. Ya, pada saat ya sudutnya 90 derajat ya atau pi per 2, V-nya juga 0. Pak, B itu apa ya, Pak? B konstanta. Tadi yang konstanta yang di depan itu. Ini saya belum enggak. Oh ya, saya belum tulis dulu nih. Ini B itu sama dengan ya theta tadi. Kalau kita perhatikan tadi kan dia bilang theta B kali T kan. B itu konstanta. Jelas ya? Pak, itu kan yang di atas kuning itu kan jadi F per BM. Itu tadinya dari F per M, Ya, kenapa bisa jadi ada per BM? integrasinya, integral cos B. Kalau diintegralkan nih, kalau cos, saya tulis dulu ya cos. Saya kasih warna lain deh. Ini jadi apa? 1 per B. Ini jadi sin. Tapi kalau sin diintegrasi, dia jadi minus. Min 1 per B kali cos. Makanya tadi minnya jadi berubah jadi plus kan. Tuh ya. Ya. Ini V kita sudah dapatkan. Kita akan coba masukin untuk mencari nilai F-nya. Ini tadi F.
Nah, ini kita harus tahu bahwa theta itu kan B kali T. Kita masukin nilainya pi per 2. Maka T itu adalah pi per 2B. Ini yang akan kita coba masukin. Ini 0 ya, kan tadi ada syaratnya P pada saat pi per 2 itu nilainya 0 atau berhenti kan dia bilang. Ini syarat yang di sininya nih. Tuh. Benda berhenti setelah theta sama dengan apa? Nah, dari sini kita gunakan informasi ini nih. Theta sama dengan pi per 2. 0. Nah, ini kita mesti pelan-pelan buatnya. F B kali M. Nah, ini sinus pi per 2 ya. Ini cos pi per 2 minus G. Nah, T-nya ini bukan pi per 2, tapi pi per 2B. Sin pi per 2 itu 1. Cos pi per 2 itu 0. Jadi mu ini 0 min 1 ya. Pindahin ke sebelah. Maka ini minus 1 ya, F. B-nya coret ya. Maka dapat F-nya. Nah, ini memang bikinnya mesti seperti ini. Ya, silakan catat nak. Jadi dia lebih bermain ke integrasi. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jelas ya ini ya. Jadi ini kuncinya ada di sini semua nih, kuncinya nih. Nah, ini kuncinya nih di sini semua. Ini dia. Fisika itu ya kita nggak boleh sampai salah di tengah-tengah. Kalau sampai di salah tengah fatal nih. Ya. Kita lanjutkan kembali ini. Nah, ini soal 3. Ini dianggap bolanya ini nggak gelinding ya. Bolanya translasi aja. Kenapa? Ini gerakannya dianggap sebagai proyektil. Nah, artinya nggak ada gelinding. Bola A ini bergerak, menumbuk si bola B, buah gitu ya. Kemudian bola B bergerak dan meninggalkan lintasan di tepat di sudut beta ini. Ya. Nah, kamu cari kecepatan yang bola A ini berapa. Ya, ini nggak terlalu susah, pakai momentum. Silakan, momentum dan energi. Oh ya, ini tumbukannya bukan elastik loh. Tumbukannya ini sifatnya ya sebagian. Kalau kamu lihat tuh. Restitusinya E. 5 menit lagi lah kita coba bahas. Silakan nak, coba kerjain, ketik dulu aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bola A bermassa M
menumbuk bola B bermassa 2M. Nah, bola B ini mula-mula diam. Setelah tumbukan, bola B ini meluncur ya pada lintasan berbentuk seperempat lingkaran ya dengan jari-jari R ya, dan kemudian pada sudut beta gerak bola B menjadi gerakan proyektil ya. Diketahui bahwa tumbukan antara kedua bola bersifat lenting sebagian, koefisien restitusi E. Nah, kedua bola dianggap sebagai benda titik, tentukan kecepatan bola A sesaat menumbuk bola B. Kalau yang udah selesai, ya kamu foto aja, kirim ke WA saya juga nggak apa-apa, ntar saya cek di kertas. Ya, silakan yang lain kerjain ya. Nah, ini ya udahlah, semua kerjain aja lah. Ya, nanti 10 menit lagi lah kirim di kertas. Ingat ya, ini bukan gelinding, ini meluncur, jadi masih bisa. Jadi pada saat A dan B kamu selesaikan pakai momentum, kamu cari kecepatan B berapa, pakai momentum ya. Kecepatan B tentunya dalam kecepatan A. Setelah itu kamu gunakan usaha EP dan energi potensial dan energi kinetik EPEK ya, di posisi awal sampai di posisi akhir, yaitu saat dia akan meninggalkan lintasan. Ingat, pada saat dia meninggalkan lintasan, kamu udah tahu syaratnya itu apa. Gunakanlah gaya sentripetal. Dari situ kamu dapat kecepatannya, gunakanlah EP dan EK, udah langsung dapat bentuk dalam kecepatan A. Silakan, 10 menit lagi ya kita minta. Silakan kumpulkan di WA saya. Yuk, silakan nak. Kalau udah selesai, ya silakan kamu kumpulkan di WA saya, kita bahas. Oh iya, Pak, aku mau ngabarin, Pak. Ini Ya. kan apa maksudnya aku lagi pakai HP, Pak. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba keluar berarti wifi-nya kali ya, Pak. Oh, Soalnya oke ya nak. laptopnya nggak bisa dari tadi, Pak. Oke, itu artinya mesti diservis nak. Ini Sowot baru gabung. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, sekali lagi ya, ini bola A sama bola B tumbukan. Ingat, ini dianggap proyektil. Jadi ini bukan gerak bergelinding. Jadi dia gerak partikel, translasi saja. Tidak ada gerak bergelinding. Silakan, kalau yang udah selesai, silakan kirim solusinya ke WA saya. Kita coba bahas sama-sama.
Oke, sudah ada. Kalau udah ada, silakan raise hand. Jadi saya bisa lihat. Udah ada yang mengirimkan. Silakan ya, dikirimkan aja nak. Ya, kita menunggu ini. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi kita bahas. Ya, kirimkan apa adanya aja. Oke, sudah ada yang mengirim solusi, silakan nak. Sudah ada, coba kita lihat. Nah, Fredik mana Fredik? Ada Fredik di sini? Ada, Pak. Udah Saya dapat belum nggak Fredik? ngerti, Pak. Oh, kalau Antoni udah belum, Antoni? Oh, begini gimana Pak Bingung? Oh. Felicia gimana Felicia? Belum, Pak. Saya baru ketemu VB aksen kuadrat. Nah, VB aksen ya gunain, itu udah hampir itu. Terus saya ketemu F sentripetal, Pak. Cari kecepatan di sini pakai gaya sentripetal. Syarat supaya dia meninggalkan keuangan di mana? Meninggalkan lintasan. Maksudnya? Oh, jadi gaya normalnya 0, Pak. Nol, yes, betul. Udah pakai posisi EPK. Posisi awalnya kan tinggiannya R tuh. Posisi 2 ketinggiannya kan R cosinus theta. Dapat dong. Kecepatan A-nya semuanya dapat. Oke, kita bahas ya. Nah, ini kita bahas dulu nih. Ini kalau kita bahas hukum kekalahan momentum dulu. Gunakanlah hukum kekalahan momentum. Ini MA, M lah ya, kali kecepatan A. V0 lah. Ini kan kecepatan V0-nya. V0 ini yang ditanya ya, V0 yang di sini yang ditanya. Nah, yang kita butuhkan adalah V aksen B, kecepatan setelah dia tumbukan. Tapi ya kita cuma bisa seperti ini aja. M-nya kita bagi, kita dapatkan V0 sama dengan V aksen A tambah 2 V aksen B. Itu dia. Ya, gunakanlah koefisien restitusi E.
VA-nya ini kan fenol. Ini 0 ya. Ini minus E kali fenol sama dengan V aksen A min V aksen B. Ingat, kita tidak membutuhkan V aksen A, kita membutuhkan jelas V aksen B. Kita bisa mengeliminasinya. Ini fenol sama dengan V aksen A tambah 2 V aksen B. Ini minus E fenol ya. Ini kita selisihkan saja. Maka kita akan dapatkan ini 3, ini 0 ya. Nah, V aksen B itu adalah 1/3. Ini yang kita butuhkan nih. Tandain dulu lah. Oke, ada pertanyaan dulu Pak, guys sampai sini? saya Semua mau tanya, dapat ini? VA min VB-nya kenapa fenol min 0, Pak? Saya bingung di situ VB-nya kan tadi. berhenti. Awalnya VB-nya tidak bergerak. Jadi VA-nya itu diasumsikan fenolnya itu ya, Pak? Betul. Oh, oke. Saya ngerti, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi yang mau bertanya ini? VB-nya awalnya diam tuh. Awalnya dia diam. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membuat syarat supaya B meninggalkan lintasan. B ini meninggalkan lintasan. Nih, saya gambar agak lebih tebal dikit. Nah, di sini ada MG pastinya. Nah, ini MG ini udah pasti ada juga yang namanya, tunggu ini. Nanti lintasan aja deh. Nah, ini ada gaya normal pastinya. Ini ada gaya normalnya ya. Nah, MG-nya ini kita uraikan. Kalau kita perhatikan, ini kan gaya sentripetalnya harusnya ke sini dong. Kan pusatnya di sini ya. Nah, syaratnya sudah pasti. Fs ini haruslah menghasilkan dari normal minus ya. Ini yang nomor 0. Nah, ini dapat V-nya ya. Nah, dari sini gunakanlah EP, EK. Ini posisi 2, ini posisi 1 nih. Di posisi 1, tadi kecepatannya kita udah ada tuh, V1. Ketinggiannya R ya. Ini H2 ya. Tuh, saat tulis nih.
Nah, V1-nya ini, oh ya ini V2 nih. Sorry, ini V2 ya. V2 tuh. V1-nya tadi yang itu tuh yang panjang banget itu. 1 plus E. Nah, itu dia. Udah, EP1 tambah EK1. P2 tambah EK2. Nah, ini M-nya kan 2M nih. 2M kali G kali R ya. Setengah kali 2M. Nah, M-nya sih dicoret juga nanti. Nah, ini 2MG kali R cos beta. Tadi ini setengah MV kuadratnya. Ya, 2M-nya ini coret aja. Sisanya di sini GR ya. Setengah kali 1/9. Nah, V0 kuadrat ini yang akan kita cari. Tunggu sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini sama dengan, ini duanya tadi udah dicoret ya. Ini tinggal R cos GR cos. GR cos berapa nih? Beta ini setengah GR cos beta juga. Nah, ini 3/2. Minus GR ya. Nah, ini kalau kita selisihkan, duanya pindahin ke sebelah, ini jadi 3 ya. Nah, ini baru kita akarin kedua ruas, kita dapat V0-nya. Nah, dapat ya ini. Jadi 3/1 plus E. 3-nya. Oh, sorry, 3-nya di dalam ini mah. Nah, ini dia. Dapat ya? Ya, ngerti caranya ya? Step by step-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ingat, ini belum bergelinding ya. Kalau bergelinding, ntar ada lagi. Lebih repot lagi nanti. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kita akan melanjutkan kembali. Nah, ini soal parabola ya. Nah, ini soalnya lumayan panjang. Dibilang susah enggak, tapi panjang. Jadi soal ini parabola, dia melewati suatu segitiga ABC. Kemudian ABC ini tentunya lihatlah ya, ada melewati titik puncaknya. Dan kemudian diminta adalah sudut elevasi ketika peluru ditembakkan.
Dan yang B laju awal ya ketika alfa segitiga itu sama dengan beta. Berapa? Silakan Nak. Ini lumayan panjang soalnya. Lumayan panjang. Silakan catat dulu. Ini kita bahas sama-sama aja. Parabola ini nomor 1 kamu harus benar-benar mengutak-ngatik yang namanya persamaan parabola. Dan benar-benar sangat ya paham dalam identitas trigonometri kamu. Identitas trigono ini gimana ya? Syaratnya bukan syaratnya lagi. Sudah ibaratnya ini wajib kamu kuasai. Nah, ini kita harus buat fungsi Y jadi X dulu. Dia kan selama ini jadi fungsi T. Kita ubah fungsinya ya, Y terhadap X. Oh, sorry. Terbalik. Ini kita substitusi dulu ke dalam sini. Nah, kita bentuk ini dulu ya. Oke, habis ini kita akan lanjutkan. Nah, ini ya pakai tangan. Ya makanya saya bilang matematikanya mesti sangat kuat ya. Ya kenapa ya? Kalau nggak kuat matematikanya berat. Kalau kita perhatikan tangan alfa di sini, ini adalah H per S1. Di mana S1 ini adalah ini tangan alfa nih. Tangan alfa, yang ini yang tangan beta nih. L itu adalah S1 sampai S2.
tangan alfa. Ini kita samakan penyebutnya. Nah, dari sini kita dapat haknya, hak kecil ini. Nah, ini kalau kita perhatikan koordinat di D, di puncak D sini, dan koordinat di B, nah ini unik nih. Koordinat di D, itu X, D, YD. Ini adalah S1, koordinatnya ini H kecil tambah H besar. Atau koordinat D, nah S1 itu H per tangan alfa. Nah, ini H. Nah, ini koordinatnya. Nah, sekarang koordinat di B. Ya, kalau di B ini adalah tingginya 0 ya. Jadi ini udah pasti L. Nah, dari sini kita masukin lagi ke persamaan tadi nih, persamaan fungsi yang tadi ini nih. Nah, ini dia tangen theta X ini. Iya. Tadi fungsinya tangen theta X. Nah, kita lihat nih koordinat di B. L,0. Berarti di sini 0. Dari sini ada tangen theta. Dikali L. Nah, dari sinilah V0-nya bisa kita dapatkan. Kita ubah V0 di sini. Ya, ini lumayan pusing pastinya. Dan ini kalau kita dapatkan nilainya adalah ini V0 kuadrat dengan GL. Ini tangen theta cos kuadrat theta ya.
Sin theta cos theta ya. Nah ini tolong cek nih. Kalau nggak salah ini deh. Ini fenolnya. Ya, step by step kita cari. Dari sini baru kita cari di koordinat D. Ini kan X-nya. Ini Y-nya nih. Panjang jadi nak. Nah, koordinat D, saya tulis lagi koordinat D. Ini kan persamaannya ya, fenol tadi ya, fenol kuadrat. Itu adalah 2, ini GL per 2 sin theta cos theta. Nah, kita gunakan Y sama dengan tangen theta kali X. Minus G X-nya kita udah dapatkan. Nah, ini Y-nya tentu aja panjang banget memang. Nah, kita gunakan formulasi ini. X semua kita substitusi, Y semua kita substitusi. Ini lihat nih, tuh fenol kuadrat. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencari tangen theta. Itu dia. Nah, ini kita akan dapatkan L, tangen alfa, tangen beta. Nah, ini panjang banget memang solusinya. Oh, sorry. Tidak boleh sampai ada sedikit kesalahan perhitungan. Di sini ada tangen theta kali L. Ini GL. X kuadrat itu jadi L kuadrat. Itu dia. Ya, yang ingin kita cari adalah bentuk tangen theta. Nah, ini untungnya, ini kalau kita perhatikan sin theta kali cos kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta dicoret-coret jadi kotangen theta, dibalikin seper jadi tangen theta. Maka tangen theta ini bisa dikeluarin di sini. Ini L tangen beta juga masih sama. Ya. Nah, ini jadi 1 min G-nya coret. Oh ya, di sini ada 2 nih, saya kelupaan. 2 sama 2 habis ya. Itu dia. Ini H-nya ini kan plus H nih. Sorry, yang ini plus H nih. Saya kelupaan di sini plus H. Nah, udah kita bagi tangen tetanya. Kalau kita sederhanakan ya.
Ya, ini dia jawabannya. Nanti yang ini yang A, yang B ini mulai pusing lagi, dibilang alfa sama dengan beta. Kalau alfa sama dengan beta, oh ya ini kuadrat, saya kelupaan. Maka kita akan dapatkan ini tangan theta sama dengan ini tangan alfa jadi kuadrat jadi 2 dikuadratin 4 tangan kuadrat alfa. Ini jadi L tangan kuadrat alfa ya. Tangan kuadrat alfa dengan kali ini. Ini tambah 2 tangan alfa. Nah, ini rumusnya berubah menjadi 2, jadinya 2 tangan alfa plus 4H per L. Itu dia. Ya, ini dia. Lumayan. Silakan coba di rumah. Matematikanya luar biasa, terutama trigonometri. Ya nggak apa-apa. Inilah guna kamu mempelajari trigonometri, terutama yang aljabar ya. Kepakainya di mana ya? Kepakainya di sini nak. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kesetimbangan statis ya. Silakan catat dulu soalnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Udah dicatat nih soalnya. Jadi batang homogen dengan massa M panjangnya L menggunakan 2 tali massa yang masing panjangnya L kecil ya. Terdapat 2 beban dan ini bebannya nggak seimbang ya, 1 2W 1W dan membentuk sudut besi. Nah, ditanyakan sudut besinya berapa? Ya ini caranya mudah, cuma pengerjaannya nggak semudah itu. Mau nggak mau ini mesti pakai sigma fx, sigma fy, terutama pakai yang namanya tangan ya. Pakai ini apa momen gaya sigma torsi. Nah kita lihat dulu ya ini mesti pelan-pelan sekali kita bikin tetanya. Ini adalah segitiga yang sama sisi L sama L tuh titik O panjang di sini L dan inilah teta. Kalau kita amati baik-baik H di sini ya itu adalah bentuk ini L per 2 pastinya. L dikali sin theta.
Nah, kalau kita amati lagi cos theta, jadi sin theta nih. L per 2 dibagi L ya. Kalau kita amati ini L kuadrat. Kita masukin aja jadi 4L kuadrat ya. Ini susahnya di sini. Selanjutnya ya kita menggunakan toksi. Gampang-gampang susah toksinya. Ada 3 gaya yang harus kita dapatkan. Ini udah pasti di sini ada 2W. Ini ke sini udah pasti W. Tengah-tengah sini MG. Nah ini porosnya kalau kita misalkan di O aja porosnya. Nah ini yang lebih menolong nih. Kenapa poros di O? Supaya tegangan talinya tidak harus kita perhitungkan. Sebenarnya ini ada tegangan tali. Ya, ini kalau ada tegangan tali, jadi lebih panjang solusinya. Itu dia. Ya ini pelan-pelan lagi kita bikin. Jadi kan berarti lengan momennya ya sekarang kita. Kalau porosnya di O, kelihatan ya lengan momennya. Nah ini W. Ini adalah sudut 90 derajat pasti. Ini 90 derajat minus theta sama besi ya. Sudah pasti di sini theta plus besi. Nah, panjangnya udah pasti di sini L kali cos theta plus besi. Lumayan. Sekarang kita lihat lagi si W. Ya, W ke sini kita tarik garisnya, garis kerjanya ya. Ini 90 derajat minus theta minus 90 derajat, 180 derajat ya. Hasilnya ini 90 derajat. Kebalikannya ini, kalau di sini theta min besi ya. Udah. Ini berarti L kali cos theta min besi. Ini lengan momen yang akan kita masukkan dalam perhitungan. Ada lagi yang MG.
Kalau kita amati si MG ini, nah ini dia. Berarti H dikali sin. Ya, ini panjangnya. Nah, sekarang kita kerjakan. Sigma torsi sama dengan 0. Ini cos theta kali cos psi min sin theta kali sin psi. Ini cos theta, cos psi. Ini plus. Ini samakan dengan 0. Sangat panjang. Tapi kita harus bisa melihatnya seksama. WL cos theta, WL cos psi. Kita kelompokkan jadi 1. Ini jadi 3W. Tuh. 2WL minus sin theta, sin psi. Ya, minus 2WL. Sorry, ini 2. Oh, WL jadi tinggal 1. Ini yang jadi, nah ini 1, ini yang jadi 3. Ya, ini minus, ini yang jadi 3 nih. H ini adalah, kalau kita perhatikan baik-baik, minus M kali G. H itu adalah L kali sin theta. Kita kelompokkan sin theta sama sin psi ini jadi kalau pindah ke sebelah 3W. Ya, ini plus MG ya. Nah, ini udah kelihatan mestinya nih. Pindahin aja ke sebelah, semua jadi tangan theta, tangan psi. Ini W bagi 3W plus MG. Dapat dah, tangan psi adalah W per 3W plus MG bagi tangan theta. Tangan tetanya tadi ya. Nah, udah tinggal masukin. Tangan theta kan tadi itu kita dapat. Itu dia. Ya lumayan ngerjainnya. Saya pernah ngerjain kalau nggak salah pakai tegangan tali. Jalannya lebih panjang lagi kalau pakai tegangan tali. Lebih panjang. Ada 3 kali momen yang harus kita coba. Momen yang di 2W, momen yang di W. Kalau pakai tegangan tali. Oke, silakan catat dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya lumayan. Matematika sekali. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita melanjutkan. Ini jelas ya? Nomor 1. Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Yang tadi itu boleh lihat nggak Pak yang slide terakhir? Yang ini. Ya, ini yang
Yang ini. Itu buat analisis yang mana ya, Pak? Yang MGH, nak. Ini momennya. Itu dia. Berarti ini tadi porosnya di mana, Pak? Di O, di O. Oh, oke. Makanya dia minus kan. Tuh. Karena dia sama dengan dia tuh muternya. Ini mau saya kasih minus, saya kasih hijau aja dia. Nah, ini minus tuh. Yang kuning yang plus tuh. Kelihatan ya? Oh, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh iya, silakan Gaby. Ya, ini soal nomor 6, ini ada karet ya. Karet ini ditaruh di kucu terpancung ya. Kemudian, nah ditanya konstanta elastisitas karet ini K. Karet dalam kondisi tidak tertekan. Karetnya ini berbentuk sama dengan jari-jari R, yaitu jari-jari yang di bagian atasnya tuh ya. Selanjutnya karet ditempatkan secara horizontal pada permukaan licin pada kucu terpancung dari jari-jari atas R ya. Percepatan gravitasi G ke bawah, tentukanlah pertambahan panjang jari-jari karet dalam M, G, K, R kecil, R besar, dan T. Ya, kemudian tinggi karet dari alas kerucut berapa? Oke, silakan. Jadi ini dimasukin karetnya nih ke dalam sini nih. Nih, misalnya dia begini. Jadi kayak gitu karetnya. Ya, ini kita cari dulu hubungan si karetnya tentunya ya. Dengan bentuk trapesium. Trapesium ya bentuknya ya. Iya, iya trapesium itu. Nah, ini kalau kamu lihat, kita gunakan kesebangunan segitiga yang ada di sini nih. Ini tinggi segitiga ini sudah pasti apa? R aksen kurangin R ya. Segitiga yang besar ini tingginya adalah R besar minus R kecil. Kemudian sekarang alasnya nih. Totalnya semua ini T ya. Gitu deh ya. Atau T per. Nah, jadi fungsi. Oke,
Oke, sampai sini jelas dulu ya. Ini matematikanya ini. Fungsinya coba perhatikan baik-baik nih. Segitiga. Kesebangunan segitiga ya. Itu dia. Ini yang kita dapatkan kesebangunan dulu nih. Matematikanya dulu. Selanjutnya kita gunakan EP yang ada di posisi R aksen. Pada saat di posisi R aksen, dia akan punya energi potensial. X-nya lah. Ini delta X maksudnya tambangan panjangnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini K-nya, ini delta X-nya. Ini kelilingnya ya. Panjangnya dia. X yang posisi awal itu adalah 2pi kali R. Nah, begitu dia masuk ke R aksen, ya dia nggak mungkin R aksen minus R, tapi dia X aksen ini adalah XD 2pi kali R aksen. Delta X-nya, pertambahan panjangnya adalah 2pi baru R aksen minus R. Ini mesti kamu tunjukkan, jangan main langsung masukin aja. Ya fatal kalau langsung masukin. Sebenarnya ini pakai Lagrange ini, ngerjainnya cuma ya udahlah. Delta X ini 2πr ya, diselisihkan aja. Nah ini kan T aksen tingginya dari tanah. Ini T aksen kita substitusi lagi. Persamaannya kita ubah sedikit, setengah kali 4. Ini 4pi jadi 2pi ya. Nah, ini fungsi EP-nya ini tergantung dari R-nya, jelas. Kalau kita lihat ini fungsi EP ini tergantung dari R. Nah, ini kita lihat. Ini sangat bergantung sama R. Ini kalau kita turunkan, samakan dengan 0, artinya apa? Dia tidak energi potensialnya tetap gitu ya. Tunggu, terhadap R aksen aja lah. Jangan terhadap R. R-nya konstan, sorry. Terhadap R aksen. Ya, terhadap R aksen. Jangan R. R aksen ini konstan nih masalahnya. Ya, ini EP-nya kalau kita terhadap R aksen. Kenapa ini R aksen ini berubah, R-nya yang konstan, sorry. R kecil itu konstan ya. Nggak berubah di R kecil. Jadi kalau kita turunkan, D EP terhadap DR aksen.
Nah, ini mesti sama dengan 0. Pi kali 2 lagi. Pindahin ke sebelah, kita akan dapatkan di sini oh ini jadi 1 dong. Sorry, ini jadi 1 ya. Kelupaan saya. Jadi 1 diintegralin. Diferensiasi jadi 1 ini. Nah, ini dapat deh. Pi kuadrat nih kelupaan. Ya, itu dia. Ini adalah delta R-nya. Ini kalau pakai energi. Nah, ini tinggal mensubstitusi aja. Yang tadi kan kita dapat tuh tinggi ya. Nah, ini substitusi aja, kita akan dapatkan. Ya, itu dia. Oke, silakan catat, Nak. Kita lanjutkan. Nah, ini soal 7, soal terakhir kita. Benda massa kecil M kecil ya ada di atap M besar ya. M besar ini ruangan besar bermassa M, memiliki ketinggian H besar. Ini pada saat T sama dengan 0, tali penggantung dipotong sehingga benda M jatuh dengan percepatan G. Asumsikan juga pada saat itu M juga menekan pegas ya. Pada saat bersamaan dia juga menekan pegas. Tentukan waktu yang ditempuh benda hingga menumpuk lantai ruangan. Ini saya langsung bahas saja. Ini kita menggunakan untuk nilai sangat kecil, cos X itu bernilai 1 min X kuadrat per 2. Ya, kita langsung aja matematikanya. Nah, ini pada saat awal, ya ini pada saat dia bergerak dan pada saat si pegas bertumbukan sama si bola ya, kalau kita perhatikan. H ini kita perhatikan ya, H sama dengan apa? YM kecil tambah YM besar. Nah, YM kecil ini adalah pergerakan bola pada saat jatuh bebas. Bolehlah kita bilang YM kecil itu adalah setengah GT kuadrat. Ya. Itu YM kecil. Nah, kita akan mencari YM besarnya. YM besar ini adalah tadi lagi, ini ada simpangannya plus ada yang pada saat dia diem. Pada saat dia diem nih, neken begini, ini berlaku saat ini ya
M besar kali G per K ya. Kan dia menekan, jadi osilasinya dia kita rumuskan omega sama dengan akar K per M. Nah, pada saat dia menekan awalnya, ini Y-nya ini Y. Ini tentunya dapat Mg K. Kayak ini dari sigma F sama dengan 0 nih. Ini ditambah dari Y osilasinya nih. YP itu ada sebagian kecil dari sini nih yang berosilasi di sini. Nah, Y yang osilasinya ini kita mau nggak mau Y osilasinya adalah amplitudo dikali cos omega T. Kita udah tahu dia pasti nekennya ke bawah dulu, karena itu kasih negatif. Dikali cos, nah ini akar dari. Nah tadi kan nilainya kecil, karena osilasi kecil kita bisa mengatakan. Ya, jadi nilai ini Mg per K tambah ini minus ya. Ym besar sama dengan M kecil G per K. Ini M kecil ya. Ini M besarnya yang di sini, M besar. Ini kalau kita keluarkan MGK-nya ini, kita dekatkan menjadi 1 plus ini M kecil, saya salah tulis. Ini M kecil. Satu sama satu habis. Ini jadi minus nih, sorry. 1 minus. Nah, ini minus sama minus jadi plus deh. Nah, udah. Tinggal masukin lagi tadi H-nya. Ini M kecil. Maka dapetin T-nya adalah oh, duanya keluar, sorry. Ini bisa kita sederhanakan jadi setengah GT kuadrat. Nah, ini dia waktunya. Ya. Oke lah, hari ini kita cukup sampai sini aja. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ini mirip-mirip kayak tadi yang nomor awal.
yang soal pegas yang di awal, kita harus jumlahin tadi yang X0 ya. Kalau kamu perhatikan yang pegas di awal, kita menggunakan yang tadi nih, yang X0 ini. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini.